Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF3202 Fisika Bangunan. Pada segmen ke-11 dari minggu ke-10 ini, kita akan mempelajari tentang strategi pengendalian pencahayaan alami siang hari. Salah satu strategi utama dalam pengendalian pencahayaan alami siang hari adalah antara lain dengan mengetahui posisi matahari relatif terhadap bangunan kita dengan mengetahui sudut azimut atau orientasi dan elevasi matahari atau yang digambarkan dengan HSA dan VSA pada ilustrasi berikut. Kemudian dengan mengetahui posisi matahari, maka kita dapat mengoptimalkan posisi duduk dari penghuni ruang. Kemudian juga kita dapat mengupayakan penggunaan perangkat peneduh internal dan atau eksternal pada fasad. Sedemikian sehingga meminimalisir risiko terjadinya silau. Kemudian kita dapat pula mengoptimalkan bentuk dan posisi kerai, tirai, atau tabir sebagai peneduh internal atau peneduh dari dalam ruang, serta mengoptimalkan bentuk dan posisi tritisan atau kanopi sebagai peneduh eksternal dari sisi luar fasad. Yang dapat kita amati, terdapat berbagai variasi bentuk kanopi atau peneduh eksternal sebagai berikut. Kemudian kita dapat pula menggunakan perangkat penyalur cahaya alami untuk memaksimalkan masuknya cahaya alami ke dalam ruang. Misalnya dengan menggunakan kaca prismatik atau kaca akrilik pada jendela, atau menggunakan rak cahaya yang bersifat memantulkan cahaya matahari yang datang lebih jauh ke dalam ruang, atau dengan menggunakan heliostat yang menggunakan sistem optik untuk memantulkan cahaya, mengumpulkannya dalam satu konsentrator, kemudian mendistribusikannya ke dalam ruang dengan menggunakan suatu tabung atau pipa. Prinsip ini juga digunakan dalam pipa cahaya atau tabung cahaya untuk menyalurkan cahaya alami yang ditangkap oleh heliostat pada langit-langit atau atap bangunan jauh ke dalam ruang yang tidak terjangkau oleh cahaya alami dengan menggunakan elemen emitter atau difusor pada keluarannya, sedemikian sehingga terlihat seolah-olah menjadi sebagai suatu lampu, meskipun sesungguhnya adalah cahaya alami. Kemudian dapat juga digunakan langit-langit anidorik yang prinsipnya mirip seperti pipa cahaya, tetapi diletakkan secara horizontal. Artinya ini untuk mendistribusikan cahaya jauh ke dalam ruang pada ketinggian yang sama. Kemudian pengendalian sistem peneduh dapat pula dilakukan terhadap kerai atau blind dengan cara mendefinisikan posisi sensor di bidang kerja, menghubungkan tiap sensor dengan kerai atau tabir yang bersangkutan, kemudian menetapkan satu algoritma tertentu kapan kerai tersebut harus dibuka dan kapan harus ditutup. Kemudian berapa lama dia akan membuka dan atau menutup. Pengendalian kerai juga dapat digunakan dengan algoritma berbasiskan indeks silau seperti DGP. Misalnya setelah di ambang batas tertentu, maka kerai atau tabir harus ditutup. Untuk mendukung pencahayaan alami pada kasus di mana terdapat sedikit sekali cahaya alami yang datang dari luar, maka perlu digunakan sistem pencahayaan elektrik yang dapat dikendalikan dengan beberapa algoritma sebagai berikut. Misalnya yang paling sederhana adalah dengan secara manual menggunakan saklar atau switching on-off, atau yang secara manual menggunakan peredupan atau dimming, artinya intensitas atau flux yang dihasilkan oleh sumber cahaya elektrik dapat diatur secara manual, atau yang menggunakan sistem otomatis menggunakan sensor iluminasi ataupun sensor hunian atau okupansi yang ada di dalam ruang, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi dari penggunaan sumber cahaya elektrik.
Pada prinsipnya, pengendalian pencahayaan alami harus diintegrasikan dengan sumber cahaya elektrik atau lampu dan luminer yang berfungsi sebagai suplemen atau tambahan cahaya untuk mendukung penggunaan cahaya alami di dalam ruang. Dengan demikian, perlu kita perhatikan profil cahaya alami siang hari yang ada di dalam ruang, khususnya pada waktu jam kerja, dan di mana saja kita memerlukan cahaya tambahan dari sumber cahaya elektrik di sana. Misalnya pada waktu tengah hari seperti ini, maka kita tidak lagi memerlukan adanya cahaya elektrik, kecuali pada bagian dalam ruang yang memang tidak terjangkau oleh cahaya alami. Pada prinsipnya kita mencoba untuk mendapatkan distribusi nilai iluminansi dalam ruang yang semerata mungkin, artinya pada titik yang dekat dengan fasad atau jendela, kita berharap memang nilainya, iluminansinya akan tinggi karena masih mendapatkan cahaya alami yang cukup besar. Tetapi semakin jauh dari jendela, maka iluminansi dari cahaya alami akan berkurang. Untuk itu kita menggunakan bantuan dari cahaya elektrik untuk menambah nilai atau flux cahaya yang diterima pada bidang kerja, sehingga total iluminansi yang didapatkan menjadi kurang lebih merata jika dibandingkan dengan posisi yang dekat dengan jendela. Untuk itu diperlukan adanya zonasi dari sumber cahaya elektrik yang dipasang, artinya pada posisi yang dekat dengan jendela mungkin hanya perlu sedikit saja titik lampu atau luminer yang dipasang, tapi pada titik yang lain kita memerlukan banyaknya lampu atau luminer yang lebih banyak karena cahaya alami yang datang relatif lebih sedikit. Demikian akhir dari pembahasan kita tentang pencahayaan alami siang hari, sekaligus akhir dari bagian aspek pencahayaan dalam kuliah ini. Pada minggu selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan mengenai aspek akustik.